Mobil listrik China memang tengah naik daun di Indonesia, tapi di sisi lain, apakah benar nih kita tidak sadar kalau sebetulnya kita nih lagi-lagi dijajah atau mobil China menjajah industri otomotif tanah air? Langsung saja kita minta pendapatnya dari Bang Leon dulu deh, silakan Bang Leon. Ini langsung berat ya. Pertanyaan dijajah kayaknya bukan dijajah ya, tapi memang kemampuan kita yang belum. Kemampuan kita yang belum untuk memproduksi mobil listrik itu sendiri. Ya nggak usah jauh-jauh mobil listrik, mobil lokal aja kita belum semumpuni misalnya seperti negeri jiran dengan Proton yang dulu kerjasama dengan Mitsubishi. Kalau dilihat karena memang ya limpahan pasarnya ya ada di sini, sasaran paling empuknya. Tapi kan Korea Selatan juga punya mobil listrik, tapi kok China lebih harga. Oke. Karena konsumen Indonesia itu price sensitive. Naik 10 juta aja pasti dia akan beralih ke yang lain. Nah, itu harga yang menjadi pertimbangan. Misalnya contoh ada yang 8 seat, padahal ICE ya, yang mobil konven yang bensin, itu harganya kalau misalnya di luar yang Jepang branded itu misalnya 1M, tapi dia bisa menjual mungkin sekitar 600 atau 700. Beda dengan yang Korea. Korea kan dia sedikit mahal ya, premium. Tidak ada yang mengisi pangsa pasar di bawah 500-an. Nah, Cina masuk ke situ kebanyakan. Oke, jadi pas nih sama segmen Indonesia yang cari harga di bawah 500-an. Yes. Kalau dari Kang Hendra, ini kalau misalkan kita keluar nih dari kantor gitu ya, mobil listrik China tuh kayaknya banyak banget yang parkir. Kalau dari POV Kang Hendra sendiri sebetulnya apa sih yang membuat mobil listrik China khususnya ini cukup menjamur di Indonesia? Oke, Sasa, jadi memang sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu bahwa sebenarnya penetrasi mobil listrik di Cina di Indonesia itu sebenarnya sudah suatu yang bukan mengagetkan karena sudah diramal jauh-jauh sebelumnya. Bahkan jurnalis Amerika tahun 2016 atau 2017 pernah meramalkan bakal ada banjir mobil dari Cina, khususnya mobil listrik, karena semenjak Olimpiade Beijing tahun 2008 kan Cina tuh sangat agresif membangun industri listrik mereka untuk menekan polusi, dan sekarang lah ini di mana selama 4 tahun terakhir di Indonesia kena gimana limpahan banjir mobil listrik Cina, karena memang itu sebuah konsekuensi logis dari bagaimana kita pun pemerintah pun memang terbuka dengan investasi, artinya daripada nanti kita mengimpor mobil listrik dari negara tetangga seperti Vietnam atau Malaysia, ya pemerintah membuka itu untuk kesempatan pemain-pemain Cina untuk masuk ke pasar Indonesia. Gitu. Nah, kalau limpahan mobil-mobil China saja sudah merajalela, kita gimana nih Indonesia? Apakah harus terus tertinggal dibandingkan dengan industri otomotif negara-negara tetangga? Ya sebenarnya upaya pemain lokal untuk di sektor listrik ya, kendaraan listrik itu sudah ada. Misalnya bus listrik kita sudah mulai juga membangun industrinya kan. Cuma memang skalanya masih sangat terbatas gitu. Industrinya juga masih komponen-komponen lokalnya masih sangat terbatas. Dan Cina ini menawarkan hal yang harga yang murah dan teknologinya ya, terutama teknologinya yang luar biasa, dan itu mungkin bahkan melampaui para teman-teman dari Jepang ataupun Eropa gitu. Jadi ini sebuah hal yang luar biasa dan Cina sekarang mulailah untuk menjajah tanda petik ya. Oke, jadi benar tadi ya Bang Lea bahwa memang mobil-mobil listrik China ini menjadi game changer di industri otomotif Indonesia. Kalau dari kacamata Bang Lea sendiri seperti apa? Ya memang tadi yang sampaikan sama Kang Hendra betul sih bahwa mobil-mobil China itu jadi game changer, bukan hanya sekedar untuk penetrasi, tapi juga menjadi wake up call bagi yang Eropa dan Amerika. Karena kemarin saya lihat ada satu itu produsen mobil yang pernah ada di sini lalu cabut, yang bolak-balik cabut terus, yang angka F itu. Nah, itu salah satu bosnya datang ke Cina dan dia baru terkejut beneran bahwa mereka punya salah satu pabrik di Cina, tapi ternyata mereka terkejut, ternyata China bisa membuat seperti itu dengan harga yang murah. Sedangkan mobil itu di US, bahkan kalau dibawa ke sini, harganya pasti mahal. Nah, ini yang menjadi game changer bagi mereka. Dan jangan salah juga, beberapa produsen Eropa itu nggak banyak sih ya, tapi ada beberapa yang sahamnya sudah dibeli oleh China. Jadi kenapa sekarang kalau desainnya mobil China kita lihat deh sekarang. Lebih kayak Eropa stylish atau US yang lebih sangar gitu. Karena ya satu dia beli share dari perusahaan Eropa, yang kedua dia hire kayak hijack gitu loh. Desainer-desainer dari Eropa itu untuk kerja di mereka.